Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Arlista Hadi yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama 1,5 jam ke depan. Aksi kabur-kaburan sejumlah Pak Oga alias juru parkir liar mewarnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Salah seorang pedagang asongan bahkan meronta hebat saat akan diamankan. Pemuda yang berprofesi Pak Oga alias juru parkir liar putaran jalan ini langsung berlari saat akan diamankan petugas Satpol PP di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta. Tanpa memperdulikan keselamatan diri dengan banyaknya kendaraan yang melintas, pemuda ini tetap berupaya kabur hingga berhasil ke seberang jalan. Nasib berbeda dialami Pak Ogah lainnya yang sempat berusaha kabur namun tidak berhasil. Banyaknya petugas Satpol PP menyamar membuat pemuda ini tak mampu berkutik saat diamankan. Selain aksi melarikan diri, razia kali ini juga diwarnai aksi meronta hebat yang dilakukan seorang pedagang asongan. Sempat kesulitan, petugas akhirnya berhasil menggiring pedagang asongan ini ke mobil patroli. Hari ini ada 8 yang terjaring, kategori 3 pedagang asongan dan 8 Pak Ogah yang memang ditargetkan kita untuk disidang Cipiringkan pada hari Jumat yang akan datang. Razia orang dengan masalah kesejahteraan sosial digelar petugas Satpol PP Kecamatan Senen mengingat kian maraknya juru parkir liar, pedagang asongan, pengemis, dan gelandangan yang bertebaran di Jakarta. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan PMKS juga kerap mengganggu kenyamanan warga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Unjuk rasa puluhan warga di kantor desa Legon Kulon, Subang, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Dalam aksinya warga merobohkan gerbang kantor desa dan melemparnya ke sungai karena kesal kepala desa menghindar saat didemo warga terkait dugaan pungli pembuatan sertifikat tanah. Kericuhan ini terjadi ketika warga mengetahui kepala desa Legon Kulon kembali menghindar ketika didemo warga. Warga yang kesal langsung merobohkan gerbang kantor desa. Tak hanya itu, warga melemparkan gerbang ke sungai yang berada di depan kantor desa. Meski dijaga ketat polisi dan Satpol PP, warga tak dapat menahan kemarahannya. Dalam orasi, warga menuntut agar kepala desa Legon Kulon mengundurkan diri dari jabatannya. Warga kesal dengan aksi kepala desa yang diduga melakukan pungli kepada ratusan warga dalam pembuatan sertifikat tanah gratis oleh pemerintah. Kemarin tetap tuntutan kita yaitu sertifikat massal yang diindikasi ada pungutan liar untuk Bapak Kades Nahrudin. Seperti itu, banyak ratusan korbannya itu. Saya sekarang menuntut Nahrudin untuk segera mundur secara legowo. Warga juga mengaku akan terus berunjuk rasa sampai tuntutan mereka dipenuhi oleh kepala desa. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi sweeping mewarnai unjuk rasa ratusan driver ojek online se-Jawa Timur di Surabaya Kamis pagi. Para driver ojek online menghadang driver online lain yang masih beroperasi untuk ikut dalam aksi solidaritas menuntut kenaikan tarif. Sejumlah driver ojek online melakukan aksi sweeping dengan menghentikan pengemudi ojek online lainnya yang masih beroperasi dan mengantar penumpang di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Kamis pagi. Driver ojek online menghentikan rekan-rekannya untuk ikut serta dalam aksi solidaritas driver ojek online yang menuntut kenaikan tarif dari pihak aplikator. Aksi sweeping ini sempat diwarnai keributan, namun berhasil diredam oleh pihak kepolisian.
Ratusan driver angkutan online yang tergabung dalam driver online bubarkan aplikator nakal atau dobrak, melakukan aksi unjuk rasa menuntut penyesuaian tarif dari aplikator sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jawa Timur tentang tarif angkutan sewa khusus di Provinsi Jawa Timur. Aksi unjuk rasa digelar terpusat di kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, dilanjutkan dengan konvoi ke kantor instansi pemerintah, di antaranya Diskominfo Jatim dan beberapa kantor aplikator di Surabaya. Ya, tarifnya itu sesuai dengan KP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat 667 dan direvisi jadi 1001 ya saat ini. Itu mengatur tentang terkait dengan tarif roda 2 maupun roda 4. Sementara menyikapi aksi unjuk rasa para driver online, Dinas Perhubungan Jawa Timur akan meneruskan tuntutan para driver ke kementerian dan instansi terkait yang berwenang terkait pemberian sanksi kepada aplikator. Banyak kecurangan untuk tarif, mereka bisa melaporkan ke kita dan kita nanti bisa meneruskan ke Diskominfo untuk diteruskan di Kementerian Kominfo untuk diberikan sanksi apabila diketahui ada aplikator yang nakal. Itulah tugas daripada Disub. Aksi unjuk rasa dari driver online se-Jawa Timur akan dilaksanakan selama 7 hari dari 10 Oktober hingga 17 Oktober 2024 dengan harapan tuntutan penyesuaian tarif angkutan online dapat terrealisasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menghadirkan artis Sandra Dewi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan timah. Sandra Dewi bersaksi untuk suaminya Harvey Muiz terdakwa dalam kasus tersebut. Ditemani kuasa hukumnya, artis Sandra Dewi tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pagi tadi. Sandra Dewi tidak banyak bicara saat memasuki ruang sidang. Kehadiran Sandra Dewi untuk memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi pengelolaan timah yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Sebelumnya hakim mendakwa pengusaha Harvey Muiz melakukan korupsi pengelolaan timah hingga merugikan negara 300 triliun rupiah. Selain itu, Harvey juga didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan jaksa menyebut sebagian uang korupsi Harvey mengalir kepada istrinya yaitu Sandra Dewi. Saudara saksi, ini ada bukti pembelian tas dari Hermes ya, tertanggal. Pemirsa, untuk informasi terkini kami sudah terhubung bersama rekan kami Jen Cahyani di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat sore Jen, apakah persidangan masih berlangsung hingga sore hari ini? Selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Betul sekali, sidang terkait kasus dugaan korupsi PT Timah yang merugikan negara senilai ratusan triliun rupiah masih berlangsung sore ini. Dan kalau kita lihat di belakang, awak media sudah standby atau kemungkinan sebentar lagi persidangan selesai. Namun Arlista dan juga pemirsa, yang dapat kita highlight pada persidangan hari ini, tadi ada beberapa statement yang menarik karena hari ini persidangan menghadirkan 13 saksi dan termasuk Sandra Dewi yang merupakan istri dari Harvey Muiz dan juga Helena Lim yang juga salah satu tersangka dalam dugaan korupsi PT Timah ini. Selain itu juga ada saksi lain yang merupakan adik dari Harvey Muiz yakni Mira Muiz dan juga adik dari Sandra Dewi yakni Kartika Dewi. Tadi ada beberapa statement atau pernyataan dari para saksi ini yang menarik, salah satunya Sandra Dewi sang istri dari Harvey Muiz yang menyatakan bahwa dirinya keberatan atas penyitaan barang-barang berharga seperti perhiasan, kemudian tas-tas branded atau tas-tas mewah yang disita oleh Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri akibat atau buntut dari suaminya yang terseret kasus dugaan korupsi PT Timah ini. Dan Sandra Dewi menyangkal hal itu merupakan aliran uang dari korupsi, dugaan korupsi yang menjerat suaminya. Dan Sandra Dewi menyatakan bahwa tas branded kemudian perhiasan yang ia punya yang saat ini sedang disita merupakan hasil dari usahanya sendiri, dari endorse kemudian pemberian Harvey Muiz sejak sebelum mereka menikah. Kemudian selain itu juga tadi ada pernyataan dari
adik dari Sandra Dewi, kemudian adik dari Harvey Muiz yang masing-masing menerima sejumlah uang 200 juta rupiah dari Harvey Muiz pada tahun 2022. Namun mereka menyatakan bahwa mereka tidak tahu menahu asal dari uang tersebut senilai 200 juta rupiah dan uang tersebut diberikan sebagai hadiah Natal. Dan selain itu tadi kalau Helena Lim yang merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Timah ini juga menyampaikan bersaksi di dalam persidangan kalau Helena Lim tidak mengetahui PT atau perusahaan yang terlibat di dalam kasus ini sebelum akhirnya dilakukan BAP terhadap adanya dugaan kasus ini. Dan kami masih mendengarkan ya di dalam sana bagaimana pernyataan atau kesaksian dari para saksi yang dihadirkan pada sidang kali ini, karena sidang kali ini pertama kalinya Sandra Dewi sebagai istri dari Harvey Muiz hadir untuk memberikan pernyataan atau kesaksiannya di dalam persidangan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hakim dan juga dari jaksa penuntut umum terkait dengan bagaimana atau uang dari kasus ini yang menjerat suaminya apakah mengalir ke dirinya yang juga merupakan salah satu anggota keluarganya, dan juga tadi dihadirkan juga adik dari Sandra Dewi, adik dari Harvey Muiz. Dan nanti tentu saja kami akan mencari atau mendengarkan keterangan atau statement dari kuasa hukum Harvey Muiz sendiri, apakah keterangan-keterangan dari Sandra Dewi, dari adik Harvey Muiz, adik dari Sandra Dewi, kemudian dari Helena Lim dan saksi lainnya merupakan kebenaran ataukah mereka menyangkalnya. Karena sampai saat ini persidangan masih berlangsung dan juga dari Kejaksaan Agung, dari kuasa hukum terdakwa juga masih ada ya yang belum diperiksa dan juga masih dalam proses pemeriksaan para saksi hingga saat ini. Nanti akan kami dengarkan bersama-sama, karena kalau kita lihat di belakang ini awak media sudah bersiap untuk menyambut nanti kalau misalnya sidang sudah selesai ya Arlista dan juga pemirsa. Kami tentu saja akan meminta keterangan baik itu dari kuasa hukum Harvey Muiz, kemudian atau bisa juga keterangan dari jaksa penuntut umum terkait hasil persidangan pada hari ini, dan kita akan dengarkan bersama-sama karena tadi banyak sekali statement yang menarik di dalam persidangan yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi ada beberapa yang menarik juga. Ada saksi yang merupakan kepala cabang Bank Mandiri yang di sana menyatakan ada transaksi senilai 50 miliar rupiah dalam cek yang merupakan keduanya baik pengirim atau penerima ini merupakan perusahaan dari Helena Lim yang seharusnya pengirim dan penerima ini adalah nama yang berbeda. Kita akan dengarkan keterangannya nanti dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait di dalam persidangan. Sementara itu Arlista. Baik, Jen Cahyani melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor. Terima kasih banyak atas informasi dan kami masih akan terus memantau perkembangan terkini dari kasus tindakan korupsi yang merugikan negara senilai 300 triliun. Selamat kembali bertugas, Jen. Pemirsa, sebelumnya kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 21 orang tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi bernilai fantastis, yaitu 300 triliun rupiah dan melibatkan suami Sandra Dewi, yaitu Harvey Muiz. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan, nilai korupsinya merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga saat ini Kejaksaan Agung telah menjerat 21 orang tersangka termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami publik figur Sandra Dewi Harvey Muiz. Sidang Harvey Muiz digelar di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal seumur hidup. Sejumlah aset Harvey juga disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Menjadi saksi dalam sidang Harvey Muiz, Sandra Dewi membantah tas mewah yang dimilikinya merupakan pemberian dari suaminya.
iNews Sore akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, Sandra Dewi membantah tas mewah yang dimiliki merupakan pemberian dari suaminya Harvey Muiz. Tas-tas tersebut hasil dari usahanya sendiri melalui endorsement di media sosial. Banyak itu tas branded itu bagaimana? Saya bisa jelaskan yang mulia. Ada Louis Vuitton, betul, ada banyak sekali Hermes, yang mulia. Ya. Mungkin Cartier ada, nggak ada? Saya akan jelaskan yang mulia, satu persatu. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement, yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014 ada lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di-endorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saja, ada ratusan tas yang mulia sebenarnya. Kalau di dalam dakwaan penuntut umum kan ada 88. Tapi 88, betul, ya? tapi sisanya yang tidak saya pakai, saya jual. Jadi tas-tas ini saya dapatkan, ketika saya pakai saya foto, kemudian saya posting. Jadi saksi saya banyak kalau tas-tas ini endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya. Karena suami saya tahu saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014. Itu ya? Betul. Gini, saudara jujur lagi ya? Iya. Penghasilan saudara dengan penghasilan suami saudara lebih banyak siapa? Saya tidak pernah bertanya. Itu kan yang suami mulia. saudara. Betul. Suami punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, Suami istri dan saya, anak-anak, ya. Suami dan saudara saya. yang saksi ketahui ya, penghasilan terdakwa profesinya apa? Suami saudara ini? Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ya, batu bara. Ya. Apa kemudian timah juga? Tidak, yang mulia. Tidak? Tidak. Bukan. Kalau dia nanti ngaku sebagai pengusaha timah bagaimana? Bukan. Karena sekarang yang kita periksa ini perkara timah. Iya, yang Tata mulia. niaga timah seperti itu. Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ketika saya menikah, saya melakukan preskon bersama teman-teman media. Saya mengatakan suami saya pengusaha batu bara. Batu bara ya? Batu bara. Gimana? Mau cari untung atau jadi ini penghubung atau bagaimana untuk batu baranya ini? Suami untuk saya membeli kemudian cari keuntungan atau bagaimana? Atau memang punya usaha penambangan? Suami saya hanya bertanya kepada saya karena ini tanah kelahiran saya, Bangka Belitung. Gimana sih? Kalau terdakwa Harvey Muiz kelahirannya di mana? Makassar. Makassar. Iya. Kalau saudara di Saya Babel ya? putri asli Bangka Asli Belitung. Bangka Belitung ya. Jadi bagaimana mengenai usaha batu baranya tadi? Ya, suami saya setahu saya pengusaha tambang batu bara, yang mulia. Jadi untuk urusan timah ini beliau hanya bicara kepada saya, beliau ingin membantu saja Pak Suparta, orang yang beliau tuakan. Jadi saudara kenal dengan Pak Suparta? Enggak kenal, yang mulia, saya cuma tahu namanya Pak Suparta. Enggak gini, jadi saudara suami saudara sering menyebut nama Pak Suparta? Tidak. Loh, tadi katanya? Saya cuma pernah dengar, yang mulia, Pak Suparta Dengar ini dari siapa? Dari suami saya bercerita kalau Pak Suparta ini orang yang dia tuakan. Oh gitu orang ya. yang dianggap sebagai om. Om ya? Betul. Kemudian apakah terdakwa Rebus juga bercerita ke saudara nyampaikan bahwa Pak Suparta ini punya perusahaan tidak, yang peleburan mulia. timah? Tidak. Oh iya, timah iya. Mau bekerja timah iya, tapi kalau bilang mau kerja sama BUMN tidak. Kalau saya tahu saya tidak akan mengizinkan, yang mulia. Saya kan nggak nanya ke sana belum. Ya. Kenapa dijawab dulu? Iya, saya saya baru tahu, yang mulia. Saya baru tahu kasus ini karena bekerja sama Jadi dengan memang BUMN. Pak Suparta itu berusaha dalam bidang timah. Betul. Kalau Pak Reza nggak kenal? Enggak. Nggak kenal ya. Pemirsa, sebelumnya kepemilikan sejumlah tas mewah milik artis Sandra Dewi ikut terseret dalam kasus korupsi timah yang melibatkan suaminya Harvey Muiz, dan berikut ini merupakan tas mewah milik Sandra Dewi yang disita. Artis Sandra Dewi ikut terseret kasus korupsi timah yang melibatkan suaminya Harvey Muiz. 88 tas Sandra Dewi disita dan dipertanyakan. 6 diantaranya sempat dinyatakan palsu oleh Kejaksaan Agung. Jaksa mengklasifikasikan daftar tas mewah Sandra Dewi yang dianggap tidak terdaftar di website resmi
Tas tersebut berasal dari berbagai brand mewah. Dan berikut sejumlah tas milik Sandra Dewi. Tas Hermes model Lindy 20 warna coklat, harga aslinya Rp177 juta. Chanel model klasik double flat bag warna merah, harga aslinya Rp90,8 juta. Dior model medium bobby bag warna coklat, harga aslinya Rp62.560.000. Chanel model klasik double flat bag warna beige dengan harga aslinya Rp152,98 juta. Chanel model klasik double flat bag medium warna abu-abu, harga aslinya mencapai Rp70,73 juta. Dan berikutnya tas mewah Sandra Dewi terbukti palsu tidak dapat diautentikasi. Hermes Gypsier Mini Stem B 2023 warna beton atau putih, harga aslinya mencapai Rp150 juta. Jika dalam persidangan terakhir Sandra Dewi menyatakan bahwa ia memiliki tas hasil endorse dan bukan pemberian suaminya, lantas bagaimana pertanggungjawaban melalui pajaknya? Dan bagaimana menjawab keaslian dari tas-tas mewah miliknya? Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pakar tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Yenti Garnasi. Selamat sore, Bu Yenti. Selamat sore, Mbak Arlista. Bu Yenti, ini melihat kasus Sandra Dewi ini sedang memanas dan Sandra Dewi ini membantah tas miliknya bukan dibelikan Harvey Muiz, tapi endorsement. Kalau menurut Anda, apakah pembuktian dari Sandra Dewi ini bisa diterima di pengadilan, Bu Yenti? Ya, semua yang diperiksa apalagi berkaitan dengan istri ya, kemudian berkaitan dengan TPPU, itu pasti haknya lah untuk membela diri ya, biar saja. Tentu jaksa dan nanti jaksa bisa mencari buktinya dan hakim bisa menilai lah itu. Menurut saya tadi dari jawabannya juga kan kelihatan terlalu cepat ya, misalnya belum ditanya udah jawab ya. Jadi hakim itu sudah tahulah ada pakemnya. Memeriksa seseorang itu kalau terlalu pede menjawabnya juga berarti ada masalah juga. Kalau diam saja juga ada masalah, itu nanti hakim bisa mendalami karena dengan ini kasus yang paling besar ya, ini selama ini 300 triliun ini adalah kasus korupsi terbesar. Nah ini harus dilihat ya, korupsi itu terbesar. Artinya pasti kan hakim-hakimnya sudah sangat senior dan sudah sangat berpengalaman ya, kalau saya melihat dengan caranya menjawab dan kemudian sampai muncul di persidangan sebagai saksi berkaitan dengan TPPU, dan TPPU dari terdakwa itu saksinya adalah istri, memang memegang peranan sangat penting. Karena apa? TPPU itu ada juga yang namanya TPPU pasif yang pada umumnya memang sasaran pasal 5 Undang-Undang TPPU itu adalah untuk keluarga. Kemungkinan aliran dana hasil korupsi seseorang itu kepada istri atau kepada suaminya. Gitu. Kalau yang korupsi istri ya ke suami, kalau suami ya ke istri, itu sangat kuat kemungkinannya sehingga dirumuskan ada pasal 5 Undang-Undang TPPU yaitu pasif. Jadi ini memang sesuatu yang serius ya untuk mereka berdua. Bu Yenti, tadi Anda sempat sampaikan TPPU pasif, ini kemungkinan apa kalau misalkan terbukti bisa dijerat menjadi tersangka juga si istri ataupun si suami dari terdakwa? Oh iya, tentu saja. Ini kalau pasif ini kan bisa ke keluarganya, bisa juga ke orang lain. Ini adalah untuk kan ini untuk men-tracing ya uang hasil korupsi itu kemana saja jadi apa gitu ya. Dan setelah itu disita, dirampas. Ini disita kan sudah ya. Kalau ini terbukti kan dirampas dengan putusan. Tapi bukan berarti kalau sudah dirampas sudah, tidak. Karena orang yang menerima hasil kejahatan, gimana dia patut menduga ya, tolong bukan harus tahu. Really to know itu tidak. Patut menduga itu sudah cukup. Jadi dia mempunyai dugaan bahwa curiga bahwa yang diterima ini sesuatu yang tidak sesuai dengan profil suaminya atau sesuatu yang mencurigakan, tapi dia nekat menerima, itu sudah bisa dikenakan pasal 5 yaitu ancaman pidananya 5 tahun maksimum gitu ya. Oke. Jadi bukan harus really to know, tapi tetap reason to know itu sudah cukup untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka dan terdakwa tindak pidana pencucian uang.
Baik, kalau misalkan tadi kita menyimak dari keterangan Sandra Dewi pada saat ditanya oleh majelis hakim untuk penghasilan ataupun untuk dana bulanan yang diberikan Harvey Muiz ke Sandra Dewi mengaku tidak tahu ataupun tidak jelas untuk jumlah dananya. Apakah ini bisa dianggap atau bisa dikategorikan Sandra Dewi ini menutupi penghasilan dari suaminya ini sendiri dan menghindari dugaan TPPU mengarah kepada Sandra Dewi, Bu Yenti? Iya, itu kan tidak wajar ya, seorang suami dan suami istri tidak tahu ya. Ya kalau semua orang mengatakan saya tidak pernah tahu gaji suami saya gitu, itu kan sangat-sangat tidak biasa. Dan itu masalah biasa, masalah yang tidak menimbulkan kecurigaan itu kan menjadi salah satu yang dipikirkan oleh bagaimana memberantas tindak pidana ya, suatu kejahatan apapun ya, termasuk tindak pidana pencucian uang. Itu kan tidak lumrah ya seperti itu. Jadi kita kan masuk kepada lumrahnya tuh suami istri itu pasti tahu, sehingga suatu saat kalau ada pemberian atau ada uang atau ada harta kekayaan dari suami yang tidak seperti biasanya, itu nggak usah pun tahu, cukup aneh, dia sudah kena patut menduga. Maka undang-undang dikatakan bahwa yang bersangkutan tahu atau patut menduga bahwa yang diterimanya itu dari hasil kejahatan sebagaimana ada pasal 2 ayat 1 antara lain yang korupsi itu, gitu ya. Jadi kalau jawaban seperti ini ya nggak mungkin lah. Lagian kan gini ya, kita mungkin edukasi ya untuk semuanya, untuk masyarakat, terutama untuk para pejabat malah ya, bukan edukasi untuk masyarakat kecil, bahwa ketika undang-undang itu sudah diundangkan 30 hari dari DPR setuju, itu semua rakyat Indonesia itu dianggap tahu akan hukum. Jadi dia harus tahu, dia kan apalagi dia tadi menyatakan dia artis terkenal, masa nggak tahu hukum gitu kan ya, bagaimana pergaulan dia, sekolahnya, nanti penegak hukum, jaksa dan hakim yang akan menilai apakah yang bersangkutan itu betul-betul lugu, tidak tahu apa-apa, atau memang menutupi gitu. Itu saya kira di dalam satu persidangan hakim-hakim senior sudah sangat tahu ya. Jadi bagaimanapun juga, tapi gini, kita nggak usah mengarah kepada hanya tas saja. Kalau nggak salah tempat ada rekeningnya juga dimasukin uang, kemudian dia kirim. Ya itu sudah cukup PPU juga gitu. Melihat tas-tas saja gitu ya. Di Indonesia itu seolah-olah tuh tingkat orang itu dihargai apa tidak itu hanya karena mobilnya apa, tasnya apa, itu yang menyedihkan sekali ya. Iya, Bu Yenti, kalau misalnya kita masih berbicara mengenai tas mewahnya Sandra Dewi, ini kan tas mewahnya sempat dinilai sama tim jaksa ada 8 kurang lebih yang dianggap palsu. Sementara tas-tas yang lain berarti kan terbukti asli. Untuk masalah pajak ini kan juga yang menjadi pertanyaan, apakah Sandra Dewi ini membayar pajak? Kalau tidak, itu kan berarti ada dugaan penyalahgunaan pajak. Nah, kalau menurut Ibu Yenti seperti apa? Ya, ini sebenarnya kan memang PPPU itu kan tracing money of as a proceed of crime gitu ya. Jadi masuknya karena ada tracing, ada uang, ada harta kekayaan hasil kejahatan itu dihilir. Maka hilir masuknya PPPU itu akan naik ke atas. Nanti akan diketemukan semua pelanggaran hukum yang pernah dilakukan atas munculnya harta yang terlacak itu. Jadi memang ini pintu masuk untuk semacam sapu jagat ke atas ya. Maka dikatakan pada waktu itu ini adalah tonggak sangat bersejarah untuk dapat memberantas tindak pidana ekonomi, yaitu dengan masuk dari hasil kejahatan dengan yang namanya TPPU itu kita akan naik kepada kejahatan-kejahatan asal, kejahatan-kejahatan di atasnya. Nanti akan terbuka semua gitu ya. Memang ini pintu masuk yang bukan di hulu tapi dari hilir untuk membuka di hulunya ada pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran hukum administrasi yang lain yang bersanksi pidana. Jadi itu akan dilihat ya, karena kalau tas-tas branded itu kan bukan hanya tas branded, semua barang-barang branded itu selalu ada sertifikatnya kan? Ada sertifikatnya. Ya, tadi mengatakan dia endorse. Ya, kan dia endorse. Kalau dia endorse berarti kan dia hanya pakai dipinjam pakai, kemudian dia foto, kemudian dia dapat dan sebagainya, pasti ada sertifikatnya. Betul. Sertifikatnya di siapa? Di pemilik tokonya yang dia katakan banyak toko-toko itu, malah nanti tokonya juga keseret ya kan. Nah, nanti kita lihat juga. Dia mengatakan 2012, tapi kan ini korupsi 2018 kalau 2018 ya, betul. Ya, dilihat itu sangat bisa dilihat kalau memang dibeli dari uang ini. Kalau tidak dari sebelumnya juga mana sertifikat
pembeliannya, mana pajaknya. Baik, Bu Yenti. Baik, Bu Yenti, memang ada keterangan dari Sandra Dewi yang bisa dikatakan ini terlalu terburu-buru sehingga kebenaran ini jadi dipertanyakan. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu Yenti sudah bergabung bersama Ainus Sore. Salam sehat, Bu Yenti. Salam sehat, terima kasih. Pemirsa, seorang pendaki wanita asal Semarang yang sempat dinyatakan hilang selama 2 hari di Gunung Selamet, Purbalingga, Jawa Tengah berhasil ditemukan. Informasi selengkapnya usai jeda. Seorang pendaki wanita asal Semarang yang sempat dinyatakan hilang di Gunung Selamet, Purbalingga, Jawa Tengah berhasil ditemukan. Setelah 2 hari hilang, korban berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dalam kondisi selamat. Dan ketika dievakuasi, kondisi korban lemas karena sudah 2 hari tidak makan dan tidak minum. Melebar, jangan kasih ruang, Pak, kasih ruang. Tangis haru menyambut kedatangan Naomi Daviola, pelajar SMK asal Semarang yang berhasil dievakuasi dari pos 5 pendakian Gunung Selamet. Naomi sempat dinyatakan hilang selama 2 hari di Gunung Selamet. Naomi bersama rombongan sebanyak 40 orang pendaki berangkat dari posko pendakian Bambangan, Purbalingga, Sabtu malam. Sesuai rencana, seluruh pendaki kembali ke base camp Bambangan hari Minggu malam. Namun, Naomi tidak ada dalam rombongan dan dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan dibantu TNI, Polri, serta warga setempat melakukan pencarian di sekitar jalur pendakian. Upaya tim SAR berhasil menemukan korban di pos 5 pendakian pada Selasa siang. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, meski dalam kondisi lemas karena 2 hari tanpa makan dan minum. Telah terjadi pendaki yang tersesat di gunung, yang awalnya kami duga itu kejadian baru terjadi pada hari Minggu. Rupanya yang bersangkutan sudah naik dari hari Sabtu. Namun demikian, berkat dengan kerjasama tim dan konsolidasi dan koordinasi yang baik antar tim, jadi tim BPBD dari kabupaten maupun tim SAR, bahkan dari Banyumas juga kita berangkatkan ke sini, dan dari teman-teman dari SAR lokal, ya, ini sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi koordinasi yang baik ini akhirnya menghasilkan hasil yang baik, dan alhamdulillah saudari Naomi walaupun bertahan untuk 2 hari 2 malam di atas gunung, tapi bisa pulang dengan selamat. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Sementara itu, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jasad pendaki asal Jakarta, Kaifat Raffi Mubarok, yang terjatuh ke jurang sedalam 300 meter di Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Hal ini dikarenakan jasad harus ditarik dari dasar jurang oleh tim SAR. 1, 2, 3. Yeay! Pulang! Dikit lagi. Setelah 2 hari proses evakuasi, jasad pendaki Rinjani asal Jakarta, Kaifat Raffi Mubarok, dievakuasi tim SAR gabungan. Proses evakuasi berlangsung dramatis, lantaran jasad harus ditarik dari dasar jurang sedalam 300 meter hingga ke punggungan Gunung Rinjani. Tim SAR gabungan menggunakan katrol yang ditambatkan di punggungan Gunung Rinjani. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban ditandu melalui jalur pendakian Sembalun. Proses evakuasi sangat sulit dan membutuhkan waktu 2 hari karena terkendala medan yang terjal serta cuaca yang tidak menentu. Istilahnya tiba-tiba angin kencang, sehingga itu bisa membahayakan tim evakuasi. Yang kedua, berkabut, di mana jarak pandang istilahnya yang terbatas. Yang ketiga, terkait dengan dalamnya posisi korban. Sebelumnya pendaki asal Jakarta Kaifat Raffi Mubarok dilaporkan hilang usai terjatuh ke jurang tebing kaldera pada Minggu 29 September 2024.
Jasad korban baru ditemukan setelah 8 hari pencarian tim SAR. Upaya pencarian korban dilakukan dengan menggunakan bantuan kamera drone. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nularwang, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ruko 2 pintu yang menjadi tempat usaha konveksi di Kota Bengkulu terbakar. 1 orang karyawan harus dilarikan ke rumah sakit usai pingsan akibat menghirup asap kebakaran. Satu karyawan konveksi di Kota Bengkulu harus dilarikan ke rumah sakit usai pingsan saat mencoba menyelamatkan barang-barang konveksi dalam musibah kebakaran di ruko di Jalan Bali, Kelurahan Kampung Bali, Kota Bengkulu. Korban pingsan akibat terlalu banyak menghirup asap akibat kebakaran. Diketahui api pertama kali terlihat dari rumah kosong di belakang ruko dan dengan cepat menyambar bagian atap ruko. 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Material bangunan di belakang itu seluruhnya rumahnya dari papan semua. Dan tidak ada dihuni orang. Nah, kemudian yang merambat ke bangunan ruko ini papan juga di atas. Itu sumbernya rumah di belakang ruko. Yang terbakar rumah dua yang dua belakang sama ya, ruko belakang. Rumah bedeng papan ya. Ruko belakangnya, Pak? Ya, merambat ke atas ke ruko. Karena dia mepet ke ruko. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Selain 1 korban pingsan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun sejumlah bahan konveksi di dalam ruko ikut terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Pemirsa, minibus pembawa belasan jerigen BBM jenis Pertalite hangus terbakar usai mengisi BBM di sebuah SPBU di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Kebakaran diduga akibat ledakan ponsel yang digunakan pengemudi. Minibus yang dikendarai seorang warga yang baru saja mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite di sebuah SPBU di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara tiba-tiba terbakar. Minibus ini sebelumnya berada di dalam SPBU dan langsung didorong keluar oleh sejumlah orang setelah terlihat adanya api akibat ledakan ponsel yang digunakan pengemudi. 5 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas pun sempat kesulitan memadamkan api karena minibus membawa 15 jerigen BBM Pertalite. Akibat kejadian ini, pengendara minibus mengalami luka bakar cukup parah dan kini dirawat di RSUD Jafar Harun Lasusua, Kolaka Utara. Yang berada di dalam mobil. Istri dokter spesialis anak di Kota Lok Sumawe, Aceh ditemukan tewas di rumah yang juga sebagai tempat praktik. Polisi berhasil menangkap seorang wanita yang diduga pelaku pembunuhan. Istri Dr. Sukardi bernama Laksmiwati Anggraini, usia 62 tahun, ditemukan tewas di rumahnya yang juga sebagai tempat praktek sang suami di Desa Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Lok Sumawe, Aceh. Kondisi korban penuh dengan luka di tubuhnya sebagai tanda bekas penganiayaan. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lok Sumawe, Aceh terus melakukan penyelidikan sehingga sejumlah orang saksi diperiksa. Kemudian petugas pun melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan seorang wanita berinisial WL di kawasan Lok Sumawe. Berdasarkan keterangan saksi yang diungkap kepolisian, korban ditemukan pertama kali oleh ART-nya, namun kemudian ditemukan Laksmiwati sudah tidak bernafas. Korban dibawa ke Rumah Sakit Bunga Melati dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cut Mutia Aceh Utara untuk divisum. Berdasarkan hasil visum ada bekas luka memar di leher, pendarahan di hidung dan bekas gigitan di tangan, serta tanda-tanda kekerasan lainnya.
Kita masih cocokkan dulu keterangan dari beberapa saksi, kemudian nanti kita urai, sesuaikan di compare dengan CCTV yang kita amankan. Itu kegiatan apa di dalam tadi Pak? Kita prarekon dulu Bang. Kita sesuaikan. Dugaan pelaku sudah kita amankan. Ada berapa orang tersangka Pak? 1 orang Bang. Siapa nih? Warga mana nih? Warga Losmau. Ada terkait dengan korban atau gimana? Iya. Masih kita dalami dulu Bang. Kini seluruh barang bukti telah diamankan kepolisian termaksud CCTV. Pemirsa, ini sore berikutnya akan dilanjutkan rekan saya, Camar Haenda. Selamat sore Camar, ada informasi apa lagi nanti di Ainus Sore? Ya, Arlista, benar sekali. Nanti di Ainus Sore akan ada informasi menarik mengenai Timnas Indonesia yang akan melawan Bahrain dan akan diperkuat oleh Messi Hurst dan juga Eliano. Selengkapnya usai jeda. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan manajer Timnas Indonesia Sumarji, mantan pemain Timnas Indonesia Firman Utina, dan pengamat sepak bola M. Nigara. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat sore kalau di sini ya. Baik, salam olahraga. Mas Marji wajahnya cerah sekali, ini menandakan. Baik, saya akan ke Pak Sumardi terlebih dahulu. Pak Sumardi, apakah betul Messi Hurst dan juga Eliano ini menjadi pemain utama nanti, dan bagaimanakah dengan Martin Paes? Apakah betul masih cedera? Yang pertama, saya perlu sampaikan bahwa kalau berkaitan dengan starting line up ya, saya belum bisa sampaikan apakah Mes dan Eliano itu bisa bermain ya sebagai starter. Tetapi kalau Martin Paes, kita pastikan bahwa dia akan jadi starter, dia akan main karena kan satu, kondisi cederanya sudah boleh dikatakan 100% pulih, dan beberapa kali latihan juga sudah tidak merasakan apa-apa. Artinya apa yang menjadi keraguan-raguan masyarakat, ketakutan masyarakat berkaitan dengan kondisi cedera Martin Paes, berkat doa dan dukungan support dari masyarakat, Martin cukup baik dan cederanya sudah kembali normal. Kalau berkaitan dengan pemain yang baru, Mes maupun Eliano, nanti akan kita lihat, karena kan sebentar lagi kita juga akan meeting terakhir untuk menentukan line up, siapa yang akan dimainkan, siapa yang akan dicadangkan, dan 23 pemain tentu masih menyisa 4, nanti siapa yang akan tidak kita daftarkan. Walaupun sebenarnya terakhir pendaftaran itu tadi setengah 30 menit yang lalu, tetapi kalaupun nanti ada perubahan masih bisa dirubah. Oke, baik, artinya masih ada berbagai kemungkinan di menit-menit terakhir ya untuk line up. Pak Sumarji. Pak Sumarji, apakah betul bahwa Sinteyong ini sempat kaget begitu mengetahui Timnas Indonesia pernah kalah 10-0 di tahun 2012 dari Bahrain? Karena kita lihat ini sudah 7 kali bertemu dengan Bahrain, dan di pertemuan terakhir ini kalah 10-0 di babak habis. Iya, jangan kan Sinteyong, saya sendiri juga kaget kok. Iya. Saya sendiri juga kaget lah, mungkin Mas Firman nih yang lebih tahu, karena kan mungkin ini eranya siapa saya juga belum tahu nih. Tetapi yang kita ingat bahwa itu kan cerita masa lalu ya, itu kan cerita masa lalu. Kalau kita bicara skuad timnas saat sekarang ini, ya mohon maaf karena saya juga ada di dalam, sehingga di beberapa generasi, sehingga saya bisa tahu lah. Mungkin akan ceritanya berbeda untuk malam nanti. Baik, saya akan ke Bang Firman. Bang Firman, kita pernah kalah telak lawan Bahrain, tapi dulu juga kita pernah menang mengejutkan lawan Qatar. Sebetulnya bagaimana karakter tim Timur Tengah dan cara mengalahkan mereka? Iya, saya luruskan dulu, waktu tahun 2012 memang banyak sekali kekeseruan di dalam staf kepelatihan, bahkan di dalam staf juga kepengurusan. Jadi polemik itu ada, dan tim nasional harus dipersiapkan secara cepat untuk mempersiapkan tim, dan akhirnya dari tarik ulur dari dua belah pihak yang mengaku pemegang mandat dari tim nasional, akhirnya tidak tertata rapi. Tapi itu pun kita punya sejarah baik ya, sejarah baik di melawan Bahrain. Bahkan kita juga melihat bahwa
tim nasional sekarang berbeda, ditata secara baik, ya, dibangun secara, walaupun dibilang sangat mengambil jalur yang lebih cepat, tapi saya lihat untuk membahagiakan bangsa dan negara ini, maka federasi membuat satu plan jangka pendek yang sangat luar biasa untuk menggapai prestasi yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi itu yang saya lihat sih. Oke, baik. Pada saat itu di Bahrain juga sempat bertanding dan saat itu Bahrain kalah. Bagaimana Anda memandang hal tersebut ketika kita menjadi tuan rumah Piala Asia 2007? Iya, saya melihat bahwa kontestan yang ikut juga sama seperti kontestan yang sekarang kita lihat ya. Kita lihat ada Korea, kita lihat ada Arab Saudi, terus ada Bahrain sekarang, ada Australia. Cuman kami nggak ketemu Australia pada saat itu. Kami hanya ketemu dengan Arab Saudi dan Korea, bahkan Bahrain. Jadi saya rasa bahwa tidak jauh beda antara Arab Saudi dan Bahrain, tapi saya melihat saya lebih confident dengan tim nasional sekarang bisa memenangkan, bisa mencuri poin di kandang Bahrain. Karena apa? Karena kita sudah melewati lawan Arab Saudi. Pastinya Arab Saudi adalah tim terbaik Timur Tengah, ya. Terus kita sudah pernah lawan Australia kemarin, ya. Jadi kita juga sebelumnya sudah pernah lawan Korea. Jadi saya rasa hasil yang sekarang tinggal kita menunggu hasilnya. Ya, jadi masyarakat ingin melihat perkembangan tim nasional dan bahkan pemain-pemain bisa menampilkan permainan yang sangat baik. Tapi mohon izin Pak Marji, jadi hanya saran aja bahwa di Bahrain nanti banyak trickle. Banyak sekali alasan-alasan dari mereka dan saya rasa pemain-pemain kita bisa melalui itu dengan baik asal jangan terpancing, karena kita lihat kemarin Australia melawan Bahrain. Australia itu dapat kartu merah karena terpancing dengan emosi dari Bahrain itu sendiri. Dan kita lebih fokus ke Jepang. Jepang bisa kalahkan Bahrain 5-0 karena dia fokus di game plan pelatihnya aja, nggak terlalu pedulikan dengan masalah trickle yang dilakukan oleh Bahrain. Dan saya yakin dengan adanya Pak Marji dan kawan-kawan, bahkan tim nasional sekarang, kita lihat support dari seluruh masyarakat, seluruh pemerintah, semua bekerja sama untuk membangun tim nasional yang baik. Dan harapannya mudah-mudahan tim nasional kali ini kita bisa jadi yang terbaik dan bahkan lolos di Piala Dunia. Baik, memang pesan Anda adalah bagaimana kontrol emosi ini juga sangat penting ya dalam menentukan permainan. Ya, saya akan ke Bung Nigara. Bung Nigara, Indonesia meraih 2 poin sejauh ini di kualifikasi dengan permainan yang bagus ini. Apakah memang ada peluang bahwa kita akan di posisi kedua? Karena saat ini di posisi keempat ya? Ya, betul. Jadi saya kira gini, Mas Camar ya. Jadi tadi Mas Marji sudah bicara, Firman Utina juga bicara ya. Yang pasti sekarang ini situasi berbeda ya. Beda waktu, kemudian beda situasi, kemudian beda pemain, beda pelatih, dan beda rasa. Ini yang paling penting ya, beda rasa gitu. Nah, kita tahu baru 2010-2012 situasi sepak bola Indonesia sedang gaduh gitu ya, belum ajak betul. Sehingga ketika kita kalah segitu, saya nggak kaget sebetulnya. Saya nggak kaget. Kalau tadi Mas Marji kaget ya, Sintayong kaget, ya pasti gitu. Saya nggak kaget karena saya emang di meliput sepak bola sampai 2012. Itu terakhir ya. Jadi saya kira situasi dan kondisi ini kita berbeda. Pemain kita berbeda, pelatih kita berbeda. Nah, kemudian kepercayaan pemain juga berbeda. Tadi Firman sudah mengatakan juga supporting yang diberikan oleh kita para supporter Indonesia ini juga berbeda. Oleh pemerintah juga berbeda. Jadi saya kira harapan kita untuk bisa memetik 3 poin bukan sesuatu yang jauh di atas angan-angan, bukan gitu ya. Jadi karena segala perbedaan. Dan dengan posisi kita pernah kalah 10-0, maka mudah-mudahan
Bahrain memandang kita sebelah mata meskipun situasi kondisi pemain kita berbeda gitu ya. Baik. Nah, dengan kondisi seperti ini kita punya peluang sebagai underdog itu, kita punya peluang gitu. Jadi underdog yang dimaksud ini juga bukan underdog kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng, tapi underdog yang kita punya kekuatan dan kita punya kemampuan. Nah, apalagi dengan situasi seperti sekarang nih, Mas Marji begitu semangat, wajahnya juga melukiskan keceriaan yang sangat luar biasa. Saya kira kondisi pemain juga dalam kondisi yang sama. Dan jangan lupa, ini sebentar lagi juga kita ada pelantikan presiden baru. Mudah-mudahan kemenangan ini dipersembahkan untuk bangsa dan bangsa Indonesia ke depan. Begitu, Mas Camat. Baik, artinya posibilitas juga kemungkinan Indonesia untuk bisa menang melawan Bahrain ini cukup tinggi. Bung Nigara. Sangat tinggi. Ya, Bung, ini melihat Anda juga merupakan pelopor pencari pemain diaspora di Eropa. Apa bedanya mencari pemain asing saat itu dan juga sekarang? Karena sekarang pemain seperti Jay Ijes, kemudian Mes Hilhers ini di top A Eropa mau jadi WNI. Jadi gini, tahun 2009 Januari Februari saya nggak bosan nih ngomongin. Saya, Bung Yesayas Octavianus, mantan wartawan Kompas, kemudian Reva Dedi Utama, sekarang WPM TV One, ya, kemudian Erwiantoro itu yang dikenal dengan Cocomeo. Kami ditugaskan oleh PSSI untuk ke sana, untuk mencari kemungkinan naturalisasi. Baik. Tapi begitu kita ngumpul, kita sebutkan maksud kita, mereka bubar. Nggak ada yang berminat. Kenapa? Karena situasi sepak bola kita berbeda dengan yang sekarang, gitu. Nah, sekarang FIFA memberikan jatah untuk Asia 8,5 tiket. Nah, 4 tiket udah mungkin lah nggak bisa diubah tuh kayak Korea, Jepang, Qatar, Arab Saudi itu langganan lah, nggak bisa. Tapi 4,5 lagi ada kita. Nah, mereka punya peluang untuk bisa tampil di Piala Dunia. Setiap pemain sepak bola dimanapun dia berada, ya di mana bertanya nanti tanya Firman, cita-citanya bisa main di Piala Dunia. Nah sekarang punya kesempatan, makanya berlomba-lomba. Kalau Indonesia nggak punya kesempatan, mereka juga nggak mau. Ngapain mereka jauh-jauh ke negeri apa leluhur mereka gitu. Tapi yang perlu dicatat, Camar ya, yang perlu dicatat. Mana lebih baik, orang masih mempersoalkan naturalisasi. Saya mengatakan gini, mana lebih baik mereka datang ke sini untuk membela negeri leluhur mereka daripada orang kita yang jelas-jelas semua murni Indonesia membela Amerika, membela Kazakhstan, membela Belgia, membela Australia di bulu tangkis. Mana lebih baik? Saya kira ini baik gitu. Baik, Bu, artinya situasi dan kondisi dulu dan sekarang berbeda, tapi ditahan dulu Bapak-Bapak. Kita juga akan lanjutkan dialog usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami masih terhubung dengan manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mantan pemain Timnas Indonesia, Firman Utina, dan pengamat sepak bola M. Nigara. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan pada malam hari ini. Saya ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, tadi Bung Nigara bilang para pemain diaspora ini tampil membela tanah leluhur mereka. Tulus, apakah hal itu terlihat di latihan? Ya, jadi ini juga perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia ya. Jadi anak-anak kita ini yang di hari diaspora itu memang betul-betul ingin membela tanah leluhurnya ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Nigara itu memang betul. Jadi anggapan dan sebagian masyarakat yang menilai hal itu kurang baik itu salah besar gitu ya. Karena apa? Karena kan saya ini selalu aktif bicara, ngobrol sama anak-anak yang ada di tim ini ya. Jadi mereka itu tidak pernah merasa punya pikiran apa-apa. Yang ada itu dia hanya kepingin bagaimana sih, satu dia kepingin berbuat ya untuk Indonesia gitu. Karena kan tidak ada yang tidak ada darah keturunan ya, karena kan memang semuanya ada sehingga mereka kepingin sekali berbuat gitu. Terus yang kedua juga kepingin mengibarkan bendera merah putih di dunia dari sepak bola. Jadi hal-hal yang seperti itu mestinya masyarakat juga harus bisa memahami dan tolong jangan lagi memperbincangkan itu lagi lah. Sudah nggak saatnya lagi gitu, nggak saatnya lagi. Saya kira seperti itu. Baik, kita move on begitu ya Pak ya.
Baik, Pak Sumarji, berkaitan dengan line up yang mungkin tadi sempat ada singgung. Satu nama yang ditanya oleh netizen, Hoki Caraka ini selalu dipanggil oleh Sinteyong, menyingkirkan nama Ramadan Sananta. Gimana nih, Pak? Sulit saya menjawab ya, sulit saya menjawab. Kenapa? Karena begini, di sepak bola itu kan tidak akan bisa lepas dari yang namanya persaingan pada masing-masing posisi. Ketika persaingan di masing-masing posisi itu kalah 0,00 sekian saja, secara otomatis kan pelatih akan memilih sesuai dengan tujuan dan harapannya kan, keinginannya, sesuai dengan strategi yang akan dijalankan. Maka kaitannya dengan menyebut siapa, contoh seperti tadi disampaikan, Hoki Caraka, bisa ini Sananta dan sebagainya, saya kira itu akan kembali kepada persaingan di masing-masing posisi. Kalau persaingan di masing-masing posisi itu bisa menunjukkan performa terbaiknya, baik pada saat latihan dan juga pada saat di classroom dan lain sebagainya, sehingga penilaian-penilaian itulah akan dijadikan tolak ukur menilai seseorang pemain itu untuk bisa dimainkan atau tidak, seperti itu. Oke, apakah artinya Hoki Caraka mungkin punya kemampuan terpendam begitu? Ya, gini. Cara Sintayong saat sekarang ini ya, saya ngelihat sangat detail sekali ya, sangat detail sekali dalam mengajari anak-anak gitu, dari semua hal itu, dan para asistennya pun juga sama. Jadi dari penilaian itulah yang saat sekarang ini dipakai gitu. Jadi kalau bicara bakat terpendam, ya saya kira pemain anak-anak kita semuanya punya bakat yang lebih baik gitu. Tergantung bagaimana anak-anak itu bisa memanfaatkan ilmu yang sudah diberikan dan memanfaatkan apa yang sudah didapat dari baik itu dari coach Sintayong maupun dari asisten pelatih kan. Baik. Masing-masing posisi itu kan ada asistennya, sehingga dari situlah bisa diambil dan tentu disimpulkan masing-masing para pemain di masing-masing posisi itu grade-nya seperti apa gitu. Siapa yang paling bagus, yang kedua siapa, ketiga siapa, keempat siapa. Seperti itu yang artinya Sintayong tentunya punya kompetitif. Rasa yang lebih kuat untuk melihat masing-masing kelebihan dari para pemain. Saya akan ke Bang Firman Utina. Bang Firman melihat pola permainan kaki ke kaki di timnas di era Sintayong saat ini dan hasil yang diraih ini cukup baik. Apakah berlebihan kalau kita berharap bahwa tim ini akan lolos ke Piala Dunia? Iya, tidak ada yang tidak mungkin ya. Semua dari usaha dan kerja keras pastinya itu. Dan saya melihat bahwa kalau kita bicara sistem yang sebelumnya dan sekarang itu justru berbeda. Kalau dulu pelatih-pelatih banyak memakai sistem 4-2-3-1, sedangkan kalau sekarang Coach Sin memakai 3-4-3. Jadi tujuan dari 3-4-3 ya adalah menyerang. Bagaimana kita bisa mendapatkan peluang, bagaimana kita bisa menciptakan ruang, bagaimana juga kita bisa menghasilkan gol di sana. Jadi 3-4-3 ini kelihatan lebih kita bukan bertahan, kita mau menyerang. Tapi tentunya pasti bertahan, Coach Sin punya cara sendiri untuk bagaimana dia bisa bertahan banyak low block. Intinya dari keseluruhan kesimpulan saya bisa melihat bahwa peluang tim nasional sangat terbuka, tergantung dari hasil ini. Ya mudah-mudahan kita bisa meraih 3 poin supaya di pertandingan berikut kita bisa lebih confident untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Ya, Bung Firman, karena barusan Anda bahas mengenai formasi, kita akan lihat adu formasi dan juga strategi yang akan terjadi antara tuan rumah Bahrain melawan timnas Indonesia berikut ini. Pelatih tim Bahrain, Dragan Talajik, diprediksi akan menggunakan formasi 4-4-2. Di posisi penjaga gawang ada Ibrahim Lutfala. Kemudian 4 bek ada Emmanuel Bakir, Benadi, dan Al-Khalasi. Di lini tengah ada Madan, Ali Haram, Al-Asfur, dan Muhammad Marhun. Kemudian Indonesia wajib mewaspadai duet penyerang Al-Jabar serta Al-Aswad.
Sementara itu pelatih timnas Indonesia Sinteyong prediksi akan menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang dipastikan skuad Garuda kembali mengandalkan Martin Paes. Kemudian 3 pemain bertahan ada Jay Ijes, pemain yang baru bergabung, Maes Hilhers, dan Rizky Ridho. Di lini tengah masih dihuni oleh Calvin Verdong, Sandy Walsh, Tom Haye, dan Nathan Chuan. Di depan, pemain anyar yang merupakan adik pemain timnas Belanda, Jani, yakni Eliano Renders, diprediksi akan diturunkan, menemani Rafael Struijk dan Ragnar Uratmangun. Semoga formasi timnas Indonesia akan membawa kemenangan melawan Bahrain malam nanti. Baik, kita akan kembali berdialog bersama dengan Bung Firman dan juga kawan-kawan. Bung Firman, tadi kita sempat lihat ada 2 nama baru yang dimasukkan. Seberapa besar dampaknya? Iya, tentunya Coach Shin lebih memahami untuk melihat kedalaman skuad yang ada sekarang ya. Maka di mana lini-lini yang harus dia tambahkan pemain-pemain yang kualitas lebih di atas dengan yang ada sekarang. Bahkan kita lihat bahwa Coach Shin mengambil pemain belakang Hilgers ya, kalau nggak salah, berarti dia mengisi peluang-peluang nantinya pemain-pemain yang kecapean di dalam menghadapi Piala Dunia ini. Jadi saya rasa apa yang diambil oleh Coach Sinteyong atau pemain-pemain yang rekrutmen baru ini, dia ingin kedalaman skuad ini lebih pakem lagi dan lebih percaya diri lagi untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Gitu. Baik, Bung Firman, bagaimana dengan persaingan pemain lokal Indonesia dengan para pemain di diaspora? Apakah kehadiran pemain seperti Tom Haye dan juga kawan-kawan ini juga menutup kesempatan untuk pemain lokal? Saya rasa di sepak bola semua ada persaingan ya, persaingan yang sehat namanya. Jadi saya tahu bahwa semua pemain yang ada di tim nasional ini adalah pemain-pemain bintang di klubnya masing-masing, ya kan? Mereka pemain-pemain bintang, tapi pada saat ada di tim nasional, mereka serahkan semua kepada pelatih yang lebih mengetahui dengan sistem atau game plan yang ingin dimainkan oleh pelatih. Jadi saya rasa di dalam skuad ini nggak ada persaingan sehat, pasti ada untuk menunjukkan ke pelatih bahwa mereka layak diturunkan, layak dipercaya. Tapi Coach Shin mempunyai pola pikir atau sistem atau game plan yang ingin dia mainkan sesuai dengan apa yang dia inginkan dari skuad yang ada pemain-pemainnya. Baik, dalam arti kata bahwasanya tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh pelatih. Saya akan ke Bung Nigara. Bung Nigara, bicara sejarah sepak bola Indonesia, sebetulnya pencapaian tertinggi Indonesia sepak bolanya itu sampai mana? Benarkah kita adalah macan Asia yang tertidur? Sebetulnya gini, saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para pendahulu ya. Ya, tapi istilah macan Asia itu sebenarnya harus kita koreksi sekarang. Kenapa demikian? Karena sepak bola ukurannya jelas. Piala Asia, Piala Dunia, Asian Games, Olimpiade. Pertanyaannya sederhana. Di mana kita pernah berjaya di 4 event ini? Kan belum pernah kita ada ya. Bahwa kita dulu punya Ramang, ya, punya Sailat. Itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita bantah. Itu adalah fakta yang nggak bisa kita bantah. Sebagai pendahulu kita punya Mas Gareng, kita punya Kadir, gitu ya. Kita punya banyak pemain-pemain di masa jauh sebelum Firman Utina. Bang Kita Roni nggak bisa Pati bantah itu sebagai pemain bintang kita. Tetapi kita belum bisa tembus ke Piala Dunia. Kita belum bisa tembus ke Olimpiade. Ini Olimpiade kita pernah diundang ya ketika di Melbourne. Waktu itu belum ada seleksi, kita diundang. Ya kalau dibilang enggak, udah ada undangan, udah ada seleksi, nggak mungkin. Bangsa peserta cuma 12 negara. Kemudian dari ASEAN ini ada 4 negara. Bagaimana bisa itu terjadi? Tapi biarlah ada orang pendapat itu, nggak ada apa-apa. Tapi sekali lagi saya nggak mengurangi rasa cinta, rasa hormat saya kepada para pendahulu kita. Tetapi yang disebut macan Asia harusnya kita berjaya gitu. Apapun juga kenapa waktu itu kita bisa seperti itu, karena memang belum seperti global seperti sekarang, di mana pemberitaan, di mana media begitu luar biasa.
Piala Dunia tahun 1970 saja kita baca beritanya tuh setelah Piala Dunia selesai. Jadi bagaimana kita bisa tahu, kita bisa berkibar? Belum bisa gitu. Nah, sekarang nih dalam situasi seperti ini dimulai zaman Firman lah, di mana media itu udah begitu terbuka, begitu cepat, begitu sehingga orang bisa ngelihat satu sama lain dengan segera. Apalagi sekarang on the spot, kita ada dimanapun kita bisa melihat sesuatu di tempat yang sama dalam waktu yang sama. Zaman dulu nggak bisa gitu ya. Jadi sekali lagi sekarang adalah kesempatan kita untuk bisa tampil lebih baik. Seperti tadi saya katakan ada tiket 4,5 ini yang terbuka. Mudah-mudahan kita bisa dapat satu tiket untuk ke Piala Dunia. Nah dengan posisi itu maka hormat kita, rasa cinta kita, rasa bangga kita tetap kita berikan kepada mereka para pendahulu kita. Begitu Camat. Oke, baik, terakhir closing statement saya minta dari Pak Sumarji, silahkan. Ya, jadi yang pertama kami tentu sangat berharap dukungan, doa yang ikhlas dari seluruh masyarakat Indonesia yang nanti malam saya yakin dan percaya pasti akan banyak yang nobar bersama-sama dengan doa, dukungan yang ikhlas dan tentu support lahir batin ya, insya Allah itu bagian daripada usaha dan upaya dari masyarakat Indonesia dalam mendukung timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Baik, terima kasih Pak Sumarji atas informasinya. Kemudian juga ada Bung Firman dan juga Bung Nigara. Kita harapkan bahwasanya dengan dukungan masyarakat Indonesia dan juga persiapan yang sudah dilakukan, Indonesia bisa melawan Bahrain dan juga menang pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-bapak, selamat malam. Terima kasih. Pak Marji, selamat berjuang. Terima kasih. Malam, salam hormat semua Pak Marji, sukses ya. Semuanya. Sukses Pak Nigara. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di iNews Sore karena akan ada informasi menarik lainnya. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana berpamitan secara langsung dengan para pegawai di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta. Selain dengan pegawai, Jokowi Iriana juga pamit kepada wartawan yang setiap hari liputan di Istana. Di acara pamitan pagi tadi, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana melakukan sesi foto bersama di tangga depan Istana Kepresidenan. Foto bersama dilakukan secara bergantian, mulai pegawai istana, unsur pengamanan, petugas kebersihan, hingga jurnalis. Momen tersebut berubah menjadi haru lantaran hanya tinggal hitungan hari pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir. Pada Minggu 20 Oktober mendatang, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik menggantikan Jokowi yang purna tugas. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di sebuah rumah makan di kawasan Hutan Kota Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dari foto yang beredar di media sosial, Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto terlihat bertemu sembari menyantap makan malam bersama pada Rabu malam. Pertemuan keduanya digelar secara tertutup dan berlangsung selama 2 jam sejak pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Usai bertemu, kendaraan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto secara bergantian meninggalkan rumah makan sekitar pukul 9 malam. Sementara pihak istana buka suara perihal pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Keduanya disebut mengadakan pertemuan secara informal untuk memastikan proses transisi pemerintahan berjalan baik dan lancar. Juga ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya informal yang dilakukan, dan saya kira ini satu hal yang sering juga dilakukan oleh Presiden sambil makan malam santai berbicara tentang berbagai hal yang terkait dengan upaya memastikan proses transisi pemerintahan itu berjalan dengan baik dan lancar, dan juga bagaimana mendiskusikan program-program unggulan yang akan dijalankan oleh Presiden terpilih, dan itu sudah disiapkan sejak awal ya oleh Presiden Jokowi, dan bahkan sudah menjadi sebuah benchmark ya, boleh dikatakan sebuah contoh terbaik di dalam proses transisi itu seperti apa. Ditemui secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko juga menyampaikan hal senada.
pertemuan Jokowi Prabowo untuk membicarakan estafet kepemimpinan pada 20 Oktober mendatang. Kalau dibilang pertemuan dalam rangka apa, kedua tokoh ini memang kerap bertemu dan ya sesekali bertemu di luar makan kan gitu. Dan pembicaraan saya tidak tahu persis secara rinci apa karena 2 jam lebih, tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober, demikian. Dari pihak Istana maupun Gerindra tidak menampik maupun membenarkan terkait ada atau tidaknya pembicaraan soal kabinet di pemerintahan Prabowo mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pelantikan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Gibran semakin dekat. Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat membocorkan bahwa kabinetnya banyak diisi menteri-menteri dari kabinet Presiden Jokowi. Sepuluh hari jelang pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wapres RI, susunan kabinet pemerintahan baru menarik untuk disimak. Baru-baru ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto membocorkan mengenai susunan kabinet di pemerintahan dirinya bersama Gibran Rakabuming Raka. Prabowo mengatakan di pemerintahannya nanti akan ada banyak menteri dari kabinet Jokowi. Dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Bukan apa-apa, tetapi saya lihat adalah begini. Pada ujungnya, setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan karena itu, sama kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak, dia berjuang atau tidak, mampu nggak dia deliver, mampu nggak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Nah, itu yang kita cari. Dan Pak Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Prabowo juga tidak menampik adanya isu bahwa kabinet di eranya nanti bakal gemuk. Menurutnya, kabinet gemuk sebagai hal yang lumrah, lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut penyusunan kabinet sudah hampir 100%. Gibran juga memastikan dirinya ikut andil dalam penyusunan tersebut. Mas Gibran, sedikit dong Mas soal isu kabinet Mas. Ini penggodokannya udah bagaimana ya Mas? Kan akan diumumkan 100% nanti ya, tapi biar diumumkan Pak Presiden terpilih ya. Tapi Mas Gibran ikut terlibat dalam penyusunan itu? Oh ya pasti. Rencananya susunan kabinet Prabowo Gibran akan diumumkan pada 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, artis Sandra Dewi telah selesai menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Muiz di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Usai rangkaian pemeriksaan saksi, Sandra Dewi terlihat memeluk suaminya yang duduk sebagai terdakwa dalam sidang tersebut.
Momen hangat tersebut terjadi usai ketua majelis mempersilahkan para saksi meninggalkan ruang sidang. Sebelumnya dalam sidang, hakim meminta Sandra untuk menjelaskan 88 tas yang sudah disita dalam perkara tersebut. Dalam keterangannya, Sandra mengklaim tas tersebut tidak berkaitan dengan perkara. Menurutnya tas tersebut merupakan hasil kerja kerasnya melakukan endorsement dari tahun 2012. Penuntut umum masih banyak saksinya? Masih banyak? Hari ini datang untuk memberikan klarifikasi kalau saya ini punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded Indonesia yang mengendorse saya. Mas-mas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Kemudian inti dari kasus ini setelah saya mencari tahu adalah BUMN alias PT Timah mengundang BUMN PT Timah ini mengundang dan mengajak swasta untuk bekerja sama untuk kepentingan BUMN, yaitu kepentingan negara PT Timah. Swasta hanya menjalankan saja, hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara. Jadi swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disuruh. Dan saya yakin PT Timah pun mengajak swasta bekerja sama dan mengundang swasta-swasta ini untuk kepentingan PT Timah. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Nadia Valeri. Saya Chamar Hainda, terima kasih. Sampai jumpa.